Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi dan juga selamat siang untuk teman-teman semuanya. Oke, di kelas kali ini di metodologi penelitian kita berjumpa kembali untuk membahas hal yang berbeda ya teman-teman semua. Sebelumnya kami mengucapkan selamat Lebaran untuk teman-teman Muslim yang merayakan Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga berkah Lebaran memberikan teman-teman semua inspirasi dan juga semangat untuk mengejar cita-cita. Nah, di pertemuan kali ini saya ingin menjelaskan tentang salah satu dari metode pengumpulan data. Oke, yang biasa digunakan untuk penelitian kualitatif, yaitu wawancara. Nah, untuk jenis-jenis wawancara apa saja yang lazim digunakan dalam kegiatan pengumpulan data penelitian kualitatif, mari kita bahas satu persatu. Nah, sebelumnya kita akan ketahui bahwa wawancara itu adalah percakapan antara individu yang ingin memperoleh informasi atau kita sebagai pewawancara ya, sebagai researchers untuk tujuan tertentu dengan individu lain yang menjadi sumber informasi atau kita sebut sebagai informan. Nah, interaksi dalam wawancara ini harus melibatkan berbagai aspek, teman-teman, yaitu verbal dan non-verbal. Nah, wawancara sendiri ketika kita lihat bentuknya, itu ada berbagai bentuk pertanyaan yang perlu dipersiapkan ya. Di mana ini merupakan sebuah stimulus untuk merangkum apa variabel yang ingin kita teliti. Kapan sebaiknya kita menggunakan wawancara, teman-teman? Nah, salah satunya ketika informan tersebut buta huruf. Seperti yang sudah dibahas oleh Mas Ilham di pertemuan sebelum ini, ketika mencontohkan mengambil sebuah data di ketika beliau penelitian di daerah pesisir, di mana warga di daerah sana mungkin tidak terlalu senang dengan angket atau mungkin juga terbatas background pendidikannya. Jadi lebih baik dilakukan dialog yang berupa penggalian data dalam bentuk wawancara. Nah, lalu yang kedua, kita bisa menggunakan wawancara apabila informannya terlalu mudah untuk mengisi skala atau tes psikologi. Bisa jadi seperti itu. Atau lebih cepat ingin mendapatkan data dan dilihat juga mereka terlalu sibuk atau topiknya itu bersifat pribadi, individu, juga rahasia. Nah, bisa jadi wawancara ini menggantikan alat ukur psikologis yang lain. Wawancara sendiri juga merupakan salah satu pelengkap teman-teman, pelengkap dari pengumpul data yang merupakan alat ukur psikologi yang lain ya, dibandingkan dengan dokumentasi. Lalu kita bisa juga katakan bahwa wawancara ini juga bisa digunakan untuk pendekatan kuantitatif selain pendekatan yang kualitatif. Nah, berdasarkan jenis panduan wawancara, juga jumlah responden, ada yang membaginya menjadi jenis wawancara terstruktur atau sistematis, semi terstruktur, tidak sistematis, atau wawancara yang bebas. Dan jumlah responden kita bisa lihat apakah individu atau kelompok yang biasa disebut dengan FGD dan LGD. Nah, apa perbedaannya wawancara terstruktur dengan tidak terstruktur? Untuk wawancara yang terstruktur, kita menggunakan panduan wawancara di mana pertanyaan tersebut sudah kita persiapkan
dan jawabannya itu bersifat tertutup atau sudah bisa kita duga jawaban yang akan informan berikan. Dan si pewawancara atau researchers ini cukup menjaga jarak gitu ya. Sedangkan untuk yang tidak terstruktur, wawancaranya tidak menjaga jarak dan tidak a priori di sini mungkin lebih santai begitu. Dan tujuannya tentu saja mencari penjelasan suatu fenomena untuk yang terstruktur, dan untuk yang tidak terstruktur mencari pemahaman. Jadi lebih mendalam lagi karena tidak menggunakan panduan wawancara, hanya menggunakan mungkin poin-poin saja begitu ya, dan pertanyaannya sangat terbuka mengikuti jawaban dari informan. Nah, pedoman wawancara itu seperti apa menurut Hadi di tahun 92, di mana pedoman wawancara itu memberikan bimbingan tentang pokok yang ditanyakan. Ya, merupakan panduan ya, di mana untuk menghindarkan kemungkinan terjadinya lupa atau beberapa hal yang relevan terhadap apa yang ingin kita tanyakan, terutama di variabel yang ingin kita teliti. Di mana ini juga merupakan peningkatan untuk proses peningkatan si researcher sebagai metode yang nantinya menjadi komparabilitas dari hasil penelitian itu sendiri. Nah, pedoman wawancara untuk yang kategori terstruktur tentu saja kita harus menentukan tujuannya gitu ya. Sama untuk yang tidak terstruktur, tujuannya ingin mencari apa? Ya, ingin misalnya mewawancarai dengan variabel profit penjualan atau minat menjadi wirausaha. Tentu saja tujuannya ingin mengetahui sejauh mana mereka mendapatkan profit, sejauh mana mereka memiliki minat dalam menjadi seorang pengusaha nanti. Nah, itu kita sudah tetapkan dulu. Lalu, untuk wawancara terstruktur, kita harus tahu batasan dari tujuan secara operasional. Kalau ingin tujuannya mengetahui sejauh mana mereka sudah memiliki minat, hanya sampai situ saja. Ya, nanti pertanyaannya akan bergulir terkait hal tersebut. Kalau tidak terstruktur, tujuannya itu dijabarkan dan garis besarnya mungkin bisa jadi ada rambatan-rambatan tujuan yang lain yang masih menyerempet dengan minat dari keinginan menjadi wirausaha misalnya. Gitu. Lalu untuk yang wawancara terstruktur, kita juga harus menjabarkan secara operasional tujuan dalam rincian. Nah, kalau yang tidak terstruktur tidak perlu ada pertanyaan rinci, teman-teman ya. Kita hanya cukup menggunakan poin-poin pedoman bahwa peneliti di sini merupakan alat, jadi kita bisa bebas bertanya sesuai bagaimana nanti informan menggulirkan jawaban atas pertanyaan kita. Nah, untuk wawancara terstruktur, disarankan menanyakan pada diri sendiri mengapa perlu mengajukan sebuah pertanyaan-pertanyaan tersebut. Karena ini menjadi tolok ukur apakah pertanyaan tersebut pas atau pantas diberikan sesuai tujuan operasional yang ingin dicapai. Untuk yang terstruktur sendiri memang tujuannya jelas, kita ingin mengetahui fenomena dan daftar pertanyaannya sudah disiapkan, sudah ada daftar pertanyaannya ya, dan kategori jawabannya itu sudah ada, seperti skalanya itu sudah ketahuan. Lalu kecepatan wawancaranya juga terkendali karena kita yang bertanya sudah mengarahkan ke beberapa skala jawaban. Juga tidak ada fleksibilitas atas pertanyaan karena kita hanya membacakan begitu. Dan untuk researcher atau pewawancara menunjukkan minat tetapi cukup menjaga jarak karena mungkin keterbatasan waktu dan juga keterbatasan tujuan yang ingin dicapai. Nah, memang yang wawancara terstruktur ini ada kelebihan dan kekurangannya, nanti kita akan bahas, di mana yang terstruktur memberikan penjelasan secukupnya saja pada si responden atau informan tentang tujuan. Jadi kita hanya mendapatkan jawaban itu seperlunya, karena mungkin hanya itu tujuan yang ingin dicapai ya. Karena kita harus mengikuti urutan pertanyaan, terus memperhatikan penggunaan kata,
dan tidak boleh melakukan improvisasi karena ditakutkan nanti jawabannya semakin melebar kemana-mana dan nanti batasannya jadi semakin meluas ya. Dan kita juga harus mengendalikan si informan atau yang diwawancarai supaya tidak terlalu terlibat beropini atau melakukan interpretasi berlebihan terhadap pertanyaan yang kita berikan. Kelebihannya adalah untuk yang terstruktur, setiap informan ini punya pertanyaan yang sama. Jadi pertanyaannya baku, antar orang yang berbeda, tentu saja informan berbeda itu pertanyaannya sama. Lalu variasi jawabannya sedikit, jadi kita lebih mudah untuk melihat arah jawaban. Lalu kesalahannya juga bisa dikurangi untuk masalah teknis seperti perekaman dan juga berbagai hal terkait dengan teknis ya khususnya. Lalu kelemahannya responnya memang sifatnya rasional dan terbatas sehingga mengungkap dimensi emosi di balik itu yang berupa opini tidak tergambarkan karena memang kita tujuannya hanya melihat secara sisi rasional saja. Nah, kapan kita menggunakan yang terstruktur itu tepatnya? Biasanya untuk berbagai konfirmasi saja ketika kita sudah melakukan wawancara tidak terstruktur yang sifatnya kita berikan kepada informan kunci. Nah, informan kunci ini adalah pemegang semua informasi di mana merupakan salah satunya adalah seorang pemegang kebijakan. Misalnya dia yang mengetahui banyak hal tentang minat menjadi wirausaha begitu di kelas tertentu yang ingin kita teliti. Jadi bisa jadi dia adalah guru kelasnya atau bagian kurikulum yang membuat tentang skema mata kuliah kewirausahaan. Kita gunakan wawancara semi terstruktur jadi agak sedikit punya batasan yang luas. Jadi nanti untuk yang terstrukturnya kita bisa konfirmasi kepada salah satu siswa. Nah, seperti itu supaya siswa menjawabnya to the point. Nah, itu bisa saja terjadi. Atau kalau di kantor kita bisa mewawancarai bos, pimpinan utama dengan semi terstruktur, biarkan mereka beropini, menginterpretasi supaya kita mendapatkan emosional informasi yang lebih mendalam, baru nanti yang tambahannya itu yang wawancara terstruktur saja untuk mengkonfirmasi begitu ya. Seperti ke karyawan yang di bawahnya yang mendapatkan dampak. Misalnya untuk kategori atau variabel stres kerja itu bisa menggunakan dua jenis wawancara untuk dua jenis informan yang berbeda. Bisa seperti itu misalnya. Lalu untuk sumber kesalahan wawancara biasanya yang terstruktur itu jawaban memang terpengaruh oleh responden ya. Sangat terpengaruh responden dan wawancara ini diberikan bentuknya kuesioner gitu sehingga terkadang ada penggunaan kata yang kurang tepat karena sifatnya baku, kita hanya membacakan pertanyaan saja. Dan ketiga, jika wawancara kurang tepat atau kita yang bertanya sebagai researcher kurang pas dengan teknik bertanya ya misalnya penambahan kata yang kurang tepat itu bisa jadi jawabannya meleset dengan perkiraan yang sudah kita tentukan dalam skala. Lalu untuk wawancara tidak terstruktur seperti apa? Nah, ini yang biasanya sangat sering terjadi untuk penggalian data yang kualitatif, di mana ini perlu disettingkan tertentu, tentu saja di lokasinya atau tempatnya atau dikondisikan seperti apa, apakah janjian menggunakan Zoom atau di rumahnya atau di kantornya di jam sesuai kesepakatan tentu saja. Lalu kita perlu memperhatikan bahasa dan budaya karena ketika kita mewawancarai untuk daerah tertentu ya, misal meneliti di tempat tertentu, itu cukup perlu diperhatikan kembali jam-jamnya, juga bagaimana bahasanya, tata krama setempat, begitu kita juga harus perhatikan. Karena kita harus janjian dengan orang-orang ini gitu ya, karena butuh pendekatan yang sedikit casual untuk wawancara tidak terstruktur karena harus menampilkan diri yang cukup santai begitu dan luas ya, tentu saja ini jauh lebih luas di mana kita juga perlu mengetahui di mana lokasi informan, apakah perlu ditemuin sesuai perjanjian dan adanya rasa kepercayaan ya. Karena kan di sini akan ada jarak yang lebih dekat lagi dibandingkan yang tidak terstruktur. Dan tentu saja kita harus memantapkan berbagai aspek
panduannya juga mengumpulkan data-data yang dimana itu merupakan fakta di lapangan yang bisa menjadi bahan untuk pertanyaan secara tidak terstruktur. Untuk kelebihannya tentu saja ini sangat bisa disesuaikan pada kasus-kasus yang individual. Misalnya untuk stres kerja itu cukup pas kalau kita menggunakan tidak terstruktur ya. Kita bisa sesuaikan pertanyaan itu untuk kasus tertentu karena mungkin penyebab stres kerja atau tekanan kerja itu ada di pembuat kebijakan yang kita sinyalir bahwa kebijakan tersebut kurang pas. Nah, kita bisa tanyakan dengan menggunakan wawancara tidak terstruktur. Ini lebih enak untuk kita dapatkan data nanti. Lalu yang kedua kelebihannya adalah memungkinkan penggalian secara mendalam ya. Tentu saja untuk hal ini tampaknya sangat relevan dan justru nanti lebih produktif. Tapi tidak berupa pertanyaan yang sudah kita buat, hanya poin saja, nanti pertanyaannya kita improvisasi di lapangan ketika kita berhadapan dengan informan. Untuk kelemahan, memang hasil dari semua responden tidak sama nanti ya, dan juga misal kita ingin mewawancarai pimpinan A, B, dan C gitu ya, asisten manajer bidang A, B, dan C sama-sama tidak terstruktur, 3 orang begitu, itu bisa jadi jawabannya berbeda-beda. Tetapi memang ketika nanti kita mendapatkan data, ada memang perbedaan yang cukup besar gitu. Dan materi itu bisa jadi sangat yang relevan bisa terlupakan karena malah menceritakan opini tentang hal yang lain. Tapi ada kemungkinan kita malah kelebihannya nanti menyambung bahwa mendapatkan sebuah kebaruan atau menemukan sebuah titik permasalahan baru begitu. Tapi ya ini cukup riskan untuk teman-teman yang baru belajar metode kualitatif ya. Tentu saja kalau tidak punya batasan dan disiplin diri, kita malah tertarik kepada hal-hal baru yang di luar tujuan operasional. Jadi itu kelemahannya. Sedangkan variasi yang menyebabkan konsistensi itu menjadi rendah karena ada wawancara yang mewawancarai responden yang sama dengan pertanyaan yang bisa jadi berbeda, sehingga membutuhkan waktu cukup lama. Nah, ini tentu saja waktunya lebih lama daripada pertanyaan yang terstruktur ya, teman-teman. Karena kita mengulik lebih dalam lagi untuk yang tidak terstruktur ini karena mengikuti jawaban-jawaban dari bagaimana informan tersebut memberikan respon nanti. Nah, misalnya di FGD ini kalau responden lebih dari satu, kita bisa gunakan ya kalau berkelompok. Jadi kita bisa mengelompokkan orang-orang ini, misal pimpinannya ada 3, kita minta waktu untuk melakukan FGD. Nah, kalau memang homogen lebih baik kita gunakan FGD gitu ya. Kalau LGD juga bisa juga. Nah, di sini kita bilangnya FGD ini fokus grup diskusi ya. Nah, di sini pemandu berfungsi sebagai fasilitator. Kalau LGD tidak ada pemandu. Nah, pemandunya bisa dari pihak informan, bisa juga dari pihak yang mewawancarai kita, researcher sebagai pemandu. Fasilitator di sini tentu saja mewakili atau kita yang merumuskan nanti bagaimana jalannya sebuah diskusi. Nah, topiknya harus sesuai dengan agenda, tentu saja baik FGD maupun LGD, dua-duanya harus punya topik yang sudah disepakati bersama ingin membahas apa, lalu mereka bagaimana nanti menjawabnya, itu harus dipandu dengan fasilitator. Lalu wawancara secara kelompok sendiri selain FGD itu banyak sekali ya. Ada NGT, nominal group teknik, ada DLB teknik, ada brainstorming, ada juga terapi dan konseling kelompok. Ini sesuai dengan kebutuhan masing-masing, tujuan yang ingin kita capai, data apa yang ingin kita dapatkan. Nah, untuk FGD tujuannya tentu saja menyimpulkan sebuah populasi, menyimpulkan sebuah fenomena dari satu kelompok tersebut. Kalau memang kita ingin tahu tentang stres kerja itu asalnya dari mana dan peraturan itu dibuatnya seperti apa, apakah sudah diuji coba dan sebagainya. Nah, itu adalah tujuan yang ingin kita capai. Terus tentu saja kita harus dapatkan sebuah kesimpulan yang sama tentang penetapan topik tentang yang sudah kita tuju tadi, misalnya tentang bagaimana proses pembuatan aturan, itu kita harus tahu dan mereka walaupun nanti ada perdebatan jawaban, itu kesimpulannya harus satu ketika melakukan FGD ya. Lalu metode ini di FGD itu adalah metode kualitatif mendalam, di mana jumlahnya itu berupa kelompok kecil yang homogen, bisa jadi
Homogen di sini adalah latar belakang pendidikannya, bisa jadi juga pekerjaannya, dan apa yang mereka handle selama ini itu sama rata-rata yang mereka hadapi. Dan biasanya ini kurang lebih 6-12 orang, 6-12 orang untuk mendiskusikan topik-topik yang sama. Nah, jika kelompok yang difasilitasi dengan baik, maka bisa ditemukan sebuah jawaban atas pertanyaan besar kita bagaimana dan mengapa seseorang tersebut melakukan hal yang dituju. Misalnya bagaimana terbentuknya sebuah peraturan dan mengapa peraturan itu bisa menimbulkan sebuah stres kerja dan bagaimana cara mengelolanya. Itu harus ada kesimpulan dalam sebuah FGD tersebut dari jawaban si informan. Nah, kapan kita menggunakan FGD? Nah, tentu saja caranya kita harus tetapkan materi dulu, jangan membutuhkan pemahaman lebih lanjut ya, topiknya apa, lalu ada gap komunikasi antar grup itu perlu ya, misalnya wawancara ini kita sudah melakukan scanning yang terstruktur, misalnya dengan terstruktur itu bisa jadi jawabannya berbeda, walaupun mereka punya background yang homogen, itu bisa jadi nanti jadikan satu saja kembali melakukan wawancara ulang, nah itu FGD itu bisa. Atau dari hasil prasurvei itu sudah terlihat bahwa berbeda, itu bisa jadi kita langsung buatkan FGD. Ya. Dan di sini kita ingin menyingkap fakta yang memang sulit dengan metode yang lain. Misalnya dengan angket itu sangat tertutup dan sangat kaku, kita bisa gunakan FGD. Juga kita ingin mengungkap suatu sikap lebih akurat dan rinci ya, terutama yang dipengaruhi oleh budaya, bisa jadi lingkungan, bisa juga norma sosial atau aturan setempat. Nah, kapan kita tidak menggunakan FGD atau sebaiknya tidak menggunakan FGD? Jika di situ memang sangat emosional atau istilahnya respondennya itu cukup baperan, tidak menggunakan FGD ya lebih baik. Kalau memang mereka sangat objektif ya lebih baik menggunakan FGD. Nah, aspek yang diungkap nanti misalnya terlalu kritis gitu atau terlalu tajam dan nanti malah melebar kemana-mana, justru tidak objektif malah subjektif, lebih baik tidak FGD, kita gunakan angket tertutup atau terstruktur saja. Atau dipandang terlalu mahal biayanya karena mungkin mereka terlalu sibuk dan kita harus bertemu, tidak bisa jarak jauh misalnya, atau mereka meminta untuk difasilitasi berbagai hal yang itu tidak memungkinkan dana riset. Nah, itu bisa jadi tidak jadi menggunakan FGD. Akhirnya kita wawancara satu per satu menggunakan tidak terstruktur gitu ya, atau semi terstruktur. Atau dibutuhkan evidensialitas tinggi, artinya ini sangat pribadi sekali ya, tidak menggunakan FGD atau confidential itu rahasia ya. Ketika itu datanya adalah rahasia, itu kita ingin mewawancari seorang tokoh penting dan tidak bisa FGD ya, terkait dengan kebijakan misalnya, nah itu kita tidak bisa menggunakan FGD. Bisa kita gunakan wawancara yang semi terstruktur. Nah, hal yang perlu diperhatikan teman-teman untuk FGD ini salah satunya adalah peserta dalam setiap kelompok harus punya sesuatu untuk dikemukakan. Tentu saja mereka ini harus punya beragam wawasan ya, background wawasan dan juga informasi yang cukup. Lalu peserta juga bila terlalu banyak itu tidak bisa terkontrol, jadi maksimal memang baiknya itu 6, lebih baik 6. Lebih dari itu memang agak susah ya, jadi maksimalkan 6 kalau saran dari saya yang sudah melakukan beberapa penelitian. Lalu peserta juga terlalu sedikit bisa menimbulkan kekakuan gitu, misalnya hanya 3 begitu ya. Yaitu tergantung kembali di lapangan, tetapi ketika kita atau sebagai fasilitator bisa dinamis, itu tentu saja bisa membuat interaksi lebih baik lagi. Jumlah peserta ini ya sekali lagi memang disarankan ya kalau bisa 4-8 orang saja. Jika kurang dari 4 atau lebih dari 12 istilahnya tidak menggunakan FGD. Lalu pemandu di sini sebagai fasilitator tidak boleh memberikan pendapat seperti pakar dan tidak boleh mengarahkan jawaban. Jadi pemandu ini bisa dari luar atau dari dalam atau kita sendiri sebagai pemandu. Tapi baiknya memang ada salah satu pemandu yang mereka ini menyimpulkan atau istilahnya mencatat dan mengarahkan jalannya wawancara, tapi tidak mengarahkan jawabannya. Tidak juga memberikan sebuah opini. Jadi dia hanya sebagai wasit saja di FGD ini. Ketika nanti jawabannya kemana-mana, itu pemandu yang akan mengingatkan kembali terhadap pokok pertanyaan di awal.
Nah, FGD perlu juga dilakukan secara serial, tidak cukup hanya satu kelompok. Memang benar. Terkadang kita hanya terpaku pada satu FGD, misal 4 orang, bisa jadi belum menemukan jawaban mendalam, kita akan melakukan FGD berikutnya di kelompok yang lain. Bisa jadi untuk mendapatkan konfirmasi jawaban atas jawaban FGD yang kelompok pertama. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Misal kelompok pertama adalah kelompok pelaksana, kedua kelompok pembuat kebijakan, ketiga kelompok evaluasi misalnya. Beda bidang yang kita ingin wawancara itu bisa jadi FGD-nya bisa lebih dari satu. Itu sudah wajar terjadi dan durasinya tidak lebih dari 1 sampai 1,5 jam, teman-teman. Kalau lebih dari itu nanti kita kesulitan untuk melakukan konten analisis atas identifikasi data yang kita temukan, alias banyak sekali data yang harus kita cek kembali. Jadi kita batasi hanya maksimal kalau bisa 1 jam itu sudah padat ya. Tapi memang ada sih yang sampai 2 jam, tapi untuk yang newbie atau baru latihan itu saya sarankan 1 jam saja sampai 1,5 jam. Itu sudah paling lama. Nah, yang dibutuhkan untuk kegiatan FGD ini adalah sebuah fasilitator yang sebagai moderator ya, atau kita bilang wasit dalam sebuah FGD. Lalu ada pengamat yang mencatat untuk dan merekam pertemuan. Kita bisa jadi sekaligus pengamat, tapi lebih baik memang orang yang berbeda atau di tim penelitian itu sendiri. Lalu ada responden ya, fokusnya itu untuk mengetahui keberadaan dan peran pengamat atau si informan itu juga perlu. Dan tidak diharapkan juga berperan dalam FGD kalau pengamat ini. Dia hanya mencatat saja, teman-teman. Biasanya kita satu tim penelitian itu ada 4 orang, bisa jadi satu pemandu, satu pengamat, satu notulis atau asisten fasilitator sebagai penerjemah kalau memang menggunakan bahasa daerah ya, kalau ada campuran bahasa-bahasa daerah seperti itu. Dan pemandu ini kalau bisa jangan sampai lupa dengan pertanyaannya. Sorry untuk yang pengamat ya. Jadi disarankan memang pertanyaan baru ini kalau memang ada topik yang tidak relevan, jadi pemandu dan pengamat ini juga harus membantu mengingatkan seperti itu. Nah, perlu juga ada notulis dan asisten yang sudah saya jelaskan tadi. Bagaimana dengan keterampilan fasilitator atau moderator dalam FGD ini? Tentu saja keterampilannya dengan tahu dinamika dalam kelompok ya. Juga punya kepekaan sosial serta terampil dalam memfasilitasi dan juga memberikan sebuah alur yang baik ketika terjadi sebuah jawaban-jawaban yang mungkin nanti terjadi perdebatan, itu juga mereka harus paham bagaimana membatasinya dan mengungkap sebuah permasalahan gitu ya. Nah, tugas fasilitator itu tentu saja adalah memulai sebuah diskusi ya, memandu sebuah diskusi dengan mengenalkan topik diskusi, tapi tidak berperan sebagai ahlinya, hanya menyampaikan dan mengantarkan saja. Dan biasanya di sini fasilitator itu bersifat santai karena memang FGD ini dibuat untuk latar belakang yang homogen ya. Mungkin untuk beberapa background yang latar belakang pendidikannya tidak terlalu tinggi, bisa jadi ada humor-humor sedikit ya, agar peserta itu santai. Ini juga merupakan tugas dari moderator atau fasilitator itu sendiri di FGD. Dan tentu saja ini tugasnya membangun hubungan baik, jadi dia harus luas, harus casual, dan juga menunjukkan sebuah perhatian dan penghargaan dari ekspresinya dan tutur kata serta pemilihan katanya. Juga harus memberikan semangat ke peserta, misal dengan mengamati responnya, bisa jadi memberikan motivasi atau sebuah respon begitu untuk membuat si informan lebih menghargai lagi atas jalan pikirannya, juga jangan membiarkan orang atau informan lain mendominasi jawaban begitu. Jadi bisa jadi kita yang sebagai fasilitator memberikan kesempatan kepada yang lainnya begitu ya, memberikan kesempatan pada informan lainnya. Kita yang berperan membagikan jatah secara adil, itu kita yang memahami bila kita menjadi fasilitator. Juga kita harus mendengarkan dengan cermat ya. Jadi harus punya logika antar pendapat begitu, bukan sifatnya tanya jawab, karena di sini dia benar-benar menjadi fasilitator. Dan bisa jadi mengajukan pertanyaan juga tugasnya ya, pertanyaan umum, membuka sebuah diskusi, mengungkap pendapat umum. Misalnya saja dengan mengungkap salah satu pertanyaan besar di depan tentang mari kita bicara tentang sebuah minat, keinginan menjadi pengusaha pada diri siswa begitu ya. Bisa pertanyaannya umum, bagaimana secara umum memunculkan minat
dari versi Bapak Ibu guru sekalian. Nah, itu bisa jadi pertanyaan umum. Lalu pertanyaan khususnya bisa jadi kita ingin mengungkap informasi penting yang di mana itu ada tanggapan peserta yang membutuhkan informasi tersebut. Ya, misalnya aja pertanyaan khusus tentang apakah dari berbagai siswa yang sudah pernah Bapak Ibu ajar memiliki ada yang memiliki minat yang tinggi. Bagaimana Anda menyikapi hal ini dan seperti apa sejauh ini kelas sudah berkontribusi atas untuk memfasilitasi siswa yang punya minat tinggi. Nah, itu pertanyaan khusus. Lalu ada pertanyaan menggali, mengungkap lebih dalam. Misalnya ketika mereka mengalami kesulitan, siswa ini mengalami kendala, apakah kelas dan Bapak Ibu sekalian sudah memfasilitasi mereka, mendampingi mereka agar minat ini tetap tinggi, agar mereka terfasilitasi, agar mereka punya berbagai inisiatif kembali untuk bergerak memiliki modal dan mengembangkan usahanya. Nah, itu pertanyaannya menggali. Itu harus diajukan oleh fasilitator. Nah, sifatnya juga dia ini luas sekali lagi. Jadi fasilitator ini karena moderator jadi harus fleksibel juga, terbuka terhadap ide, dan juga dia harus menginterupsi dalam sebuah diskusi bila ada yang mendominasi atau menjawabnya terlalu banyak dan sudah melampaui dari batasan yang sudah ditetapkan di awal. Dan kita harus mengamati bahasa nonverbal, menanggapi dengan tepat, karena bisa jadi ada ekspresi-ekspresi yang tidak bisa terungkap atau ekspresi itu mengungkap sebuah jawaban. Itu fasilitator harus peka sampai ke arah seperti itu. Baik teman-teman semua, itu tadi adalah materi yang bisa saya sampaikan, saya informasikan terkait dengan penggalian data, yaitu wawancara, karena merupakan hal yang sangat penting dan krusial yang sering banget digunakan untuk mendapatkan data secara kualitatif. Jadi sampai di sini dulu. Nanti silakan Anda ke bagian kuis dan tugas untuk pengayaan teori yang sudah saya sampaikan. Sampai bertemu lagi di meeting berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.